guys, Welcome. Jan juga baru intro pun sakit jantung sudah. Welcome back to our channel Vera Official Channel. Dan begitu kami maksudnya friendly channel ya, bukan nama siapa-siapa tapi friendly channel. Oke, kita hari ini kita mau berkongsi lagi cerita seram, yaitu berdasarkan pengalaman saya seorang. Ini pun dia bukan kurang pasal cerita seram, ada juga, cuma lidah ada tunggu lah. Lidah dia ada luka. Jadi tanpa membuang masa, mari kita menceritakan cerita yang tidak seberapa ini dengan cerita seram Pada zaman dahulu. Ini bukan storytelling. Oke, gini. Saya ada banyak cerita hantu, cuma saya tidak tahu di mana mau mula. Apalah, kita mulai dari sinilah. Begitulah cerita ada. Kali itu. Sekali tengok karena spoiler. Tidak ada jump scare. Kami ini memang tidak main jump scare. Kalau kami pun jump scare nanti. Yang mengedit video tuh yang kasihan. Oke. Gini. Anda tahu mana satu yang aku ceritanya, tapi oke, gini. Di kawasan perumahan saya tuh bukan saja ada benda-benda pelik yang terjadi, tapi benda-benda seram pun terjadi. Pada suatu hari saya balik dari sekolah ya, waktu tuh saya tinggal di 2 tingkat ya, saya tinggal di atas. Dia macam satu buah rumah tapi dipotong-potong. Dia banyak lah yang tinggal situ. Jadi ada yang di tengah, ada yang di ujung. Jadi kami ini di ujung nih, dekat dengan pokok bambu, dekat dengan pisang. Di belakang itu ada macam aliran longkang. Bukan sungainya, hitam tuh longkang. Jadi pada suatu hari itu saya balik dari sekolah, saya baru tahun 5 atau 4 begitu. Jadi saya balik tuh ada yang orang di bawah nih, saya panggil Sarah, dengan kakak sepupu dia lah, tua dari saya lah rasanya. Ya si Sarah nih ada seumur atau kurang kali umur dia dari saya. Saya nampak dorong dua nih di luar, tengah hari buta nih, tengah balik. Kamu buat apa di luar? Dorang yang macam menangis bergetar nih, yang ada benda di dalam tuh, dia bilang. Jadi aku tengok lah. Kalau aku tengok di dalam gelap, paling ujung dapur dorang nih gelap. Kayak gitu gelap. Ini contoh lah ini. Oke, terbalik. Ini pintu dorang. Jadi sini dapur dorang, ada bilik lagi sini, dan bilik yang satu ini agak tertutup. Bukan susah mau tengok, dia tertutup, dia punya tingkap pun kecil ya. Jadi aku nampak di dapur gelap betul. Aku bilang lah, kenapa juga tiba-tiba ada aura sejuk, yang padahal dapur doang tutup tuh, pintu di belakang tuh macam ada angin dari dalam. Terus meremang bulu aku syuk, naik gila, semua bulu-bulu kuduk aku, bulu-bulu ketiak aku terbang. Ketiak asam gila. Aduh, lepas itu aku undur lah di belakang. Coba sini satu, enggak, saya enggak berani, dia bilang takut. Jadi aku pikirlah tempat dorang duduk di mangga tuh sama dorang di luar tuh. Terus aku tanya, apa juga kamu buat tadi sampai ada benda-benda lain nih? Kami main tutup lampu, main jadi-jadi gitu di dalam rumah, bising 2 orang. Tanyalah mana mama bapak kamu, tiada kerja, dorang berdua aja.
Orang main tutup buka tutup lampu, tiba-tiba tertutup betul-betul mau buka tuh lampu. Orang main di bilik itu. Terus ada dorang ini nampak benda halus putih perempuan. Itulah di situ. Jadi dorong lari keluar. Saya pulang, begitulah cerita dia. Saya bilang lah, saya cakap lah, siapa yang di dalam ini? Bilang, kenapa kau kacau dorang? Tiba-tiba ampayan yang di tepi tiada angin bergegar. Dekat dengan tempat aku. Tempat kami jamur kain. Bergegar. Terus aku pun yang, what the hell? Bilang. Terus tuh yang satu nih, kakak sepupu si Sarah nih, bilang, macam ni lah. Aku tahu macam mana mau panggil dia keluar. Dengan bodohnya kami, oke, buatlah. Saya, bukan kakak si Sarah. Dia, si Sarah yang cakap. Si Sarah yang cakap. Jadi, by the way, orang di bawah ini Muslim ya. Bajau. Jadi, yang satu ini pergilah di pokok pisang. Jangan dicontoh. Kalau jadi macam-macam aku udah tahu. Mati sendiri ya. Jadi kami tunggulah. Saya sama kakak si Sarah nih tunggu di depan pintu tuh bercerita lah yang relax. Seolah-olah berani macam bongo. Berani tapi bongo. Kami udah tahu lah dia sudah letak. Tiba-tiba ada angin. Sejuk gila. Lepas tuh, bau wangi yuk. Dekat dapur tuh kan ada sebelum pergi bilik tuh ada seleko gitu. Tiba-tiba dekat dinding tuh kami depan kan sana ada tangan begini. Aku dengan bodohnya, cacing gitu. Cacing kok. Panjang gila. Udahlah panjang. Tangan tuh besar-besar. Putih. Macam bam-bam nih. Kala-kala tangan aku nih gemuk dia. Kalau bagi penumpang dekat kau kan aku rasa pingsan. Menggelupo. Jadi terus kami yang. Bukan. Tuh tangan. Terus kami yang. Nasib minta semua juga lah keluar. Kami lari sudah. Punya menangis. Jujur aku tenangis tuh sama kakak dia. Terus dia datang dengan relax nih. Si Sarah nih datang dengan relax. Dia bilang, kau kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kamu lari? Buduk. Kami nampak tangan tadi. Putih, besar. Mungkin cantik kali itu. Dia juga buruk. Kalau dia tunjuk cantik, kalau dia keluar cantik, dia bilang, bagus tuh. Kalau dia keluar buruk, mampus lah kami. Siapa yang mau tunggu dia keluar cantik kayak buruk? Otak ada otak. Keluar terus buruk. Itulah tentang kami yang nada nyawa nanti. Lepas kejadian tuh ada balik kami ndak balik pergi rumah tuh lah, kami tunggu main di luar. Sebab aku pun nih penakut, jadi kami mainlah di luar tuh dengan baju-baju sekolah aku tuh. Kami di luar aja lah tunggu sampai petang, orang tua dia balik, baru dorang masuk. Sebab orang tua dia pandai baca tau lah kan ayat-ayat suci dorang kan, baru dorang masuk. Dan saya pun baru saya pulang, sudahlah saya belum ada adik tem tuh, anjay. Lepas dari itu keesokan hari dia, syukur alhamdulillah saya tidak sakit, tapi saya sakit. Dengan kakak sepupu dia ini pun sakit. Tapi ndak juga mengigau lah, ndak tahu lah kalau yang satu tuh macam mana. Sampai situ saja cerita saya. Dan yang kedua cerita dia, kami berpindah rumah tuh sebab mami saya mengandung. Jadi kami pindahlah dari atas tuh ke bawah. Bila kami pergi di bawah tuh, tempat tuh oke lah sangat, tapi tidak juga lah sangat. Macam nggak mau cakap. Sebab kadang-kadang
jangan kasih spoiler lah, nanti kamu tengok juga tuh sambungan cerita yang ini. Cuma saya mau bagi tahu, ada satu tangga nih, abang sepupu saya pernah tinggal di atas tuh. Ada satu tangga nih naik, semenjak yang abang sepupu saya sama anti saya pindah tuh kan, ada satu kawan saya sekolah, satu kelas saya, nama dia Ridwan nama dia. Janganlah sebut nama betul-betul. Dorang pindah masuk tempat tuh, angkat semua barang sudah nih, semua pergi sana sudah nih. Tiba-tiba tidak jadi. Anda heran tiba-tiba tidak jadi. Aku tanya lah, ada kan opi sekolah kan, terus aku tanya, kenapa kau tidak jadi tinggal di sana? Vera, dia bilang, waktu kami kemas-kemaskan malam itu, ada kami nampak satu perempuan Ponti nih tengah berkentayangan di tingkap dia sana dapur. Dan sebelum dia cerita tuh kan, abang sepupu saya ada cakap begini. Waktu dia mandi, belakang ini kan dia tandas nih ada ruang di atas kan. Jadi dia mandi belakang pintu, sini cermin kecil saja. Jadi dia tengok, tiba-tiba dia nampak ada kaki di belakang bergantai. Dia pusing tiada. Bila dia tengok balik cermin itu tiada sudah. Terus dia stop mandi. Kau rasa siapa yang tinggal di belakang dapur tuh? Biba. Tapi memang vibe di belakang rumah kami itu memang seram lah. Ada setengah-setengah vibe rumah ini seram. Jadi bilang adalah cerita yang aku dengar. Aku tidak tahu kisah dia betul ke tidak. Rumah yang si Sarah tinggal tuh dulu, ada satu buah rumah dulu tinggal di sana. Bilang kunon lah. Dorang pindah tuh rumah karena kasih roboh. Tapi dorang pindah keluar tuh. Time itu juga mau kasih roboh. Ada satu budak ini, ingat sudah masuk di kereta, tapi tertinggal di dalam, terkunci di dalam. Budak kan main di dalam, tertidur, terubuh, mati. Nah, cerita dia begitu, tapi saya tidak tahu betul atau tidak. Nah, so hari ini saya rasa itu saja cerita saya. Sebab saya mau cerita lebih lagi, kalau kamu mau tahu lebih lagi sama ahli baru kami ini, nanti belum lagi dia keluar, sabar. Kami berdua nih memang banyak cerita hantu. Dia ini pun banyak juga nih, tapi di rumah lama kamu tuh sana dulu. Nah, nanti dia ceritalah. Sabo, bawa tenang. Aku tahu lah kamu bosan dengar aku cerita. Tapi, ya, oke, so. Itu saja cerita kami nih hari. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, share dengan kawan-kawan. Kalau kamu ada cerita seram kan, kalau kamu mau berkongsi sama saya, boleh aja. Pergi di link di bawah tuh ada link TikTok. Follow saya akan follow kamu balik. Dan nanti kamu DM saya cerita seram kamu. Janganlah bejoret nanti kerang aku yang Mana? Mas satu mau dicerita. Tapi kami akan ambil juga cerita seram kamu. Tapi bukan sekarang lah. Tapi kalau mau sekarang pun boleh juga. Oke. See ya for the next time story. Jangan lupa mimpi buruk.